Di sana akhirnya, oh ini ternyata yang suka nulis itu banyak, bukan cuma aku. Jadi aku merasa ketemu soulmate, ketemu orang-orang yang memiliki hobi yang sama gitu, memiliki kegiatan yang sama di bidang tulis menulis. Akhirnya aku memutuskan gabung dengan FLP 2010 itu. Nah, setelah gabung dengan FLP, luar biasa ya, aku menelurkan buku-buku antologi atau apa, mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman. Jadi semangatnya itu ya kan, yang namanya di sebuah komunitas, kalau kita sendiri, kita itu merasa bahwa saat kita ngedrop, kalau kita sendiri ya udah ngedrop itu benar-benar ngedrop, nggak ada yang ngingetin kita. Tapi saat kita dalam sebuah komunitas, saat kita ngedrop ngelihat teman-teman semangat, wah jadi ikut semangat lagi. Kita juga sebaliknya, kalau ngelihat teman-teman yang lagi stuck nulisnya, kita juga kasih support. Jadi bagaimana kita saling memberi, saling mengingatkan gitu. Ya fungsinya sebuah komunitas, aku merasakan bahwa FLP itu luar biasa fungsionalnya gitu, kerasa. Kegiatannya banyak sekali ya, baik kegiatan untuk yang ukuran buruh migran intern, banyak banget iya, kegiatannya. baik yang intern maupun eksternal. Intern itu artinya bagaimana kita mengelola supaya anggota-anggota FLP itu menjadi seseorang yang memiliki karya, menjadi seseorang yang baik secara pribadinya. Makanya kita kan berdasarkan prinsip-prinsip Islami lah ya. Terus bagaimana kita melatih supaya bisa berbicara di depan orang, bisa menghidupkan sebuah forum, karena kita ada tanya jawab, bedah buletin segala macam. Jadi di sanalah kita belajar bagaimana bahwa pribadi kita itu membentuk sebuah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai pribadi-pribadi kita dan kumpulan dari karya-karya kita. Jadi sebuah komunitas akan besar karena kita juga, dan ya seperti itu. Ada beberapa etika yang memang harus kita penuhi. FLP paling ikut bedah buletin karena aku juga nggak fokus di FLP aja. Aku di magang di Bank Mandiri, terus ikut di Dompet Duafa Hongkong, juga pernah ngajar di Bintang Nusantara Learning Center. Aku ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sosiologi. Juga ngajar di Abatasa kan, di Abatasa menyempatkan entah itu 1 bulan sekali bahwa aku harus hadir ke Forum Lingkar Pena, karena di sanalah aku mendapatkan orang-orang yang sama seperti aku. Mungkin kalau aku di Bintang Nusantara, aku di Dompet Duafa, itu sebagai sebuah dedikasi aku untuk orang lain. Tapi waktu aku di Forum Lingkar Pena itu bukan hanya untuk orang lain, tapi aku juga mendapatkan sesuatu gitu. Sharing ya. Kalau di FLP itu ada yang kita rutin, kan kita ada offline, ada online. Kenapa online? Karena kita ingin memanfaatkan fasilitas, karena kita nggak semuanya bisa libur pada hari Minggu, kita nggak bisa kumpul semua. Tapi kan pertemuan offline sendiri itu sangat penting ya untuk membangun keratan emosional kita. Secara sebuah komunitas itu nggak mungkin kita nggak pernah hadir dalam sebuah forum. Jadi untuk online-nya itu kita banyak, kita ada di grup, kita posting tulisan terus dikomentarin sama teman-teman. Kalau untuk offline-nya kayak 2 minggu sekali kita bedah buletin, kita diskusi karya, atau ya kalau event-event besarnya mungkin sebulan sekali, atau nggak tentu ya, tentatif. Kita ngelihat juga kalau misalkan ada event, kita sering kerjasama dengan dengan sponsor-sponsor yang lain, misalkan muter film, ketika cinta kertas, cinta atau apa gitu. Yang penting kita di sana bukan hanya belajar menulis, tapi kita belajar secara keseluruhan. Kita menjadi seorang IO, menyelenggarakan sebuah kegiatan, kita juga mengumpulkan dana, bagaimana kita juga mencari sponsor. Jadi di Lingkar Pena itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari asal kita mau belajar gitu, bukan hanya belajar nulis aja. Karena banyak belajar kehidupan ya. Iya, belajar kehidupan. Karena teman-teman saya lihat juga mereka mungkin bilangnya ingin fokus menulis, tapi banyak juga yang memang belum bisa menghasilkan sebuah tulisan ya, tulisan dalam tanda petik, tulisan yang memang layak dipublikasi ke orang dan memang sudah layak dibaca oleh orang. Tapi alhamdulillah semakin kesini setelah saya gabung, saya lihat untuk menjadi reporter, menjadi kontributor tulisan-tulisan di berbagai media berbahasa Indonesia yang ada di Hongkong itu didominasi oleh teman-teman FLP. Bahkan ada yang udah bisa menghandle majalah, bisa bikin majalah sendiri, bahkan seperti itu kan. Itu menurut aku sih itu sebuah prestasi yang luar biasa. Di FLP juga menjadi sebuah wadah untuk sharing ilmu. Jadi kita bukan hanya kalau saya punya ilmu satu, kita langsung sharing di FLP. Jadi setelah sharing mungkin aku dapat masukan, dapat ilmu yang baru ya, seperti itu. Jadi perputarannya itu kerasa cepat gitu dengan sebuah komunitas itu, sangat terbantu sekali.
Setelah gabung dengan FLP, aku bantu di divisi bulletin. Jadi teman-teman itu rutin ya, setiap hari mau kapanpun silahkan teman-teman. Itu ada puisi, ada beberapa jenis, berbagai jenisnya, dari mulai puisi, fiksi, cerpen, ada picture, ada reportase, semua jenis tulisan yang ada di bulletin itu teman-teman ngumpulin. Nah, ngumpulinnya itu ke sebuah alamat email yang aku kelola juga, sama dibantu yang terakhir itu sama Indira Margareta. Jadi setiap bulannya itu setiap hari naskah ditampung, bulannya itu dibagi-bagi. Jadi cerpen untuk edisi kali ini cerpennya berapa, puisinya berapa, itu aku yang ngebagiin juga gitu. Jadi teman-teman juga dimotivasi. Jadi siapa yang jadi pengirim terbanyak itu siapa, jadi kita ngasih hadiah. Jadi untuk memotivasi supaya teman-teman itu terus berkarya itu enggak, jadi jangan stuck. Kita bukan hanya ingin teman-teman itu berkarya sekali nulis ya udah selesai urusan, enggak seperti itu. Kita melatih teman-teman, termasuk melatih aku sendiri ya, untuk produktif. Jadi bukan hanya dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas juga gitu. Produktif itu kuantitas dan kualitas itu beriringan. Makanya kenapa di FLP itu ada bulletin. Nah, setelah itu kita juga ada program setelah kepemimpinan Rehanu Alifa itu ada program. Jadi setiap 3 bulan sekali kita bikin jurnal. Jadi jurnal itu pencapaian dirinya apa aja. Jadi selama 3 bulan ini kita sudah menulis cerpen berapa, artikel yang dimuat di media massa berapa, terus karya apa aja yang sudah dimuat di media massa, karya apa aja yang dihasilkan, perlombaan apa aja yang diikutin. Terus kalau misalkan kita ikut lomba gagal nih, nggak lolos, itu nanti ada masukan-masukan lah. Jadi kegagalannya itu penyebabnya apa. Jadi dari sana kita terus mengevaluasi diri setiap tiga bulan sekali, dan kita harus store itu. Nanti kita baca, dan orang yang pencapaiannya dalam 3 bulan itu, triwulannya dalam pencapaiannya paling banyak, itu kita kasih hadiah juga. Jadi untuk motivasinya seperti itu, untuk merangsang. Sebenarnya mungkin hadiahnya itu nggak seberapa, tapi justru apresiasinya itu yang memberikan efek yang luar biasa juga. Iya, justru di FLP itu sendiri tuh, bahwa kebaikan itu bagaimanapun sakitnya itu harus sampaikan. Jadi kita berusaha dengan motivasi itu, dengan niat untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan manfaat, untuk dakwah. Justru di sanalah FLP itu sendiri menjadi sebuah wadah yang menguatkan niat kita, menguatkan ibrah kita, menguatkan perjuangan kita, menguatkan karakter nggak? Menguatkan karakter juga, seperti itu kan. Justru dengan adanya FLP itu pembentukan karakter secara umum, secara kelompok itu kerasa banget, karena kita dibiasakan gitu. Kita kumpul sebuah forum, kita ada sholat berjamaah, kita memulainya dengan basmalah. Terus tulisan-tulisan kita juga di FLP sebagian besar itu kita meniatkan bahwa tulisan ini saat kita menulis sesuatu harus ada manfaat yang bisa kita sampaikan. Seenggaknya kita harus jelas nih tujuan menulis ini apa gitu. Jangan sampai tulisan kita itu menyesatkan. Kan ada yang bilang bahwa seorang penulis itu seperti seorang pandai. Jadi pandai itu tugas saya itu membuat pisau. Pisau itu mau dibuat untuk membunuh orang, mau untuk membunuh ayam, mau untuk ngiris-ngiris sayur, itu terserah kamu. Tapi nggak seperti itu. Menurut saya seorang penulis itu mempunyai kewajiban moral, mempunyai tanggung jawab moral, bahwa setiap tulisan yang kita tulis, yang kita publikasi, yang dibaca oleh orang, kita mempunyai tanggung jawab bahwa dengan tulisan-tulisan itu kita harus membuat orang-orang itu tergerak untuk melakukan kebaikan yang kita harapkan dari tulisan itu. Makanya sebelum kita menulis sesuatu, kita harus menetapkan dulu tujuan manfaat dari tulisan ini atau apa, baru dipublikasi ke orang-orang. Makanya teman-teman FLP itu biasanya kalau mau publikasi atau apa, biasanya dibahas dulu di forum, baru dikeluarin ke publik, karena supaya dari sana, matang ya. Iya, supaya matang dari segi apa ya, mungkin kita merasa bahwa tulisan kita udah cukup baik, tapi mungkin bagi orang lain ini belum cukup baik, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain juga, menurut kaidah-kaidah yang ada. Karena standar baik itu bukan kita yang menetapkan. Meskipun untuk apresiasi kita harus mengapresiasi apa yang sudah kita tulis, tapi kan untuk standar kualitas nggak seperti itu. Ada patokan-patokan yang memang nggak bisa dikompromi. Kalau baik ya baik, kalau enggak ya enggak, kalau kurang ya kurang gitu.